Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kanal ini, Ezo Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, dan undang-undang ini hadir untuk memastikan bahwa zakat bisa dikelola dengan baik, transparan, dan profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di video ini kita akan mengulas tujuan, fungsi, serta peran dari Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat di seluruh negeri. Di sini kita akan membahas bagaimana zakat dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi, bagaimana memahami peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan bagaimana kita semua berkontribusi dalam pengelolaan zakat. Simak terus video ini sampai selesai. Undang-undang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 untuk memastikan pengelolaan zakat lebih efisien, terkoordinasi, dan profesional. Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah tujuan pengelolaan zakat, badan dan lembaga pengelola, kewajiban dan hak muzaki, pengumpulan dan pendistribusian zakat, transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan dan sanksi. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau mustahik, sebagai bentuk penyucian harta dan kepedulian sosial. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagaimana perintah zakat ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia secara optimal, memastikan adanya pengelolaan yang profesional dan transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pengelola maupun masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberdayakan ekonomi masyarakat,
khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah pertama, untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Dan ketiga, untuk menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel. Badan dan lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional. Baznas memiliki peran utama dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi penyaluran zakat. Kedua, Lembaga Amil Zakat atau LAZ didirikan oleh masyarakat dan berfungsi membantu Baznas dalam pengelolaan zakat. LAZ harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk beroperasi. Pengumpulan zakat merupakan langkah awal dalam pengelolaan zakat yang melibatkan pengumpulan dana zakat dari muzaki atau wajib zakat. Berikut ini adalah hal-hal penting terkait pengumpulan zakat, yaitu lembaga pengumpul. Pengumpulan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Baznas mengelola zakat di tingkat nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan izin resmi untuk membantu Baznas dalam mengumpulkan zakat. Setiap muzaki yang memiliki harta melebihi nisab dan haul untuk zakat mal atau yang telah mencapai waktu pembayaran zakat fitrah sebelum Idul Fitri berkewajiban untuk menunaikan zakat. Pengumpulan zakat juga melibatkan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya membayar zakat. Sistem pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui cara seperti mendirikan kantor layanan zakat, bekerja sama dengan masjid, atau memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pembayaran zakat secara online. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana yang telah terkumpul kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu golongan penerima zakat atau mustahik sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya dan dalam kondisi yang sangat sulit. Miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup. Amil, orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu membayarnya. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dakwah dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi umat. Dan Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Prioritas pendistribusian adalah ini dilakukan dengan memperhatikan prioritas dari setiap golongan mustahik sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Zakat harus disalurkan sesuai dengan syariat agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan. Pendistribusian zakat dapat berupa bantuan konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari
mustahik, atau bantuan produktif yang bertujuan untuk memberdayakan mereka agar mampu menjadi mandiri secara ekonomi. Misalnya, zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik agar dapat mengembangkan usaha kecil dan mandiri secara finansial. Transparansi dalam pendistribusian. Untuk memastikan pendistribusian zakat tepat sasaran, Basnas dan LAS diwajibkan menyusun laporan pendistribusian secara berkala dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat serta memastikan dana zakat tersalurkan dengan benar dan sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat dilakukan untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan disalurkan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain pemerintah atau Kementerian Agama. Kementerian Agama bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan zakat di tingkat nasional, termasuk memberikan izin operasional kepada lembaga amil zakat atau LAS dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Basnas dan LAS. Pemerintah mengawasi implementasi kebijakan, peraturan, dan mekanisme dari kerja yang terkait dengan zakat. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga agar pengelolaan zakat tetap efisien, efektif, dan sesuai syariat. Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusian, dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Setiap LAS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasionalnya dari sisi kepatuhan syariat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memiliki tugas tidak hanya mengelola zakat di tingkat nasional, tetapi juga mengawasi kegiatan LAS di seluruh Indonesia. Basnas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lembaga yang mengelola zakat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan baik. Audit keuangan dan syariah. Lembaga pengelola zakat, Basnas dan LAS wajib menyusun laporan tahunan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, serta menggunakan dana zakat. Laporan ini harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain audit keuangan, audit syariah juga dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sanksi dalam pengelolaan zakat. Untuk menegakkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan dan menjaga integritas lembaga pengelola, undang-undang juga mengatur berbagai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan zakat. Sanksi tersebut meliputi sanksi administratif, peringatan tertulis, lembaga pengelola zakat misalnya LAS yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan zakat dapat diberikan peringatan tertulis sebagai langkah pertama. Penghentian sementara kegiatan. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, Kementerian Agama dapat menghentikan sementara kegiatan lembaga pengelola zakat yang melanggar ketentuan. Pencabutan izin operasional.
sanksi pencabutan izin operasional dapat dikenakan kepada LAZ yang terbukti tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran serius dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang secara sengaja melakukan penyelewengan dana zakat atau melakukan tindakan yang merugikan muzaki atau pemberi zakat, maupun mustahik atau penerima zakat, misalnya penggelapan dana zakat atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, sanksi denda. Selain sanksi pidana, pelanggaran tertentu dalam pengelolaan zakat juga dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Denda ini ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan dana zakat dan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan dari pengawasan dan sanksi yang pertama adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kedua, menjaga kepercayaan masyarakat. Dan ketiga, menjaga kepatuhan terhadap syariat Islam. Dengan adanya pengawasan yang terstruktur dan sanksi yang tegas, undang-undang ini memastikan bahwa dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus menjaga amanah dari para muzaki. Demikianlah pembahasan kita tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Kita telah membahas betapa pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi umat yang memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui Basnas dan LAZ, kita dapat memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan untuk memberdayakan umat secara lebih efektif. Kita berharap dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan zakat, kita semua dapat berkontribusi baik sebagai muzaki yang menunaikan kewajiban zakat maupun sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pengelolaan zakat yang lebih baik. Semoga zakat menjadi jalan untuk membawa keberkahan bagi kita semua dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi ini. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, dengan senang hati akan kita diskusikan bersama. Semoga kita dapat bersama-sama dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.